Recording. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Yuni Sujanto dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi UPBPJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada jaringan komputer. Di sini tertulis silakan pelajari panduan praktik tugas 2. Saya sudah buka juga panduan praktiknya. Terus kita disuruh untuk menjelaskan setiap materi ini sampai 20 komen di sini. Oke, saya coba langsung sesuai panduannya. Untuk mengakses command prompt pada Windows terutama ya, kita bisa menggunakan Windows R, CMD, lalu enter. Atau kita bisa menekan enter, tekan Ctrl Shift enter, Ctrl Shift enter. Kalau tidak muncul kalau itu kita gunakan CMD aja lebih cepat. Oke, di sini ada command prompt. Saya tekan dulu. CD adalah command prompt, command atau perintah di Windows untuk berpindah-pindah directory seperti cd apa ya, kita cek dulu apa aja foldernya. Contoh di sini ada folder download, kita ketikkan cd download, kita masuk di folder download. Untuk keluar kita gunakan cd slash satu kali untuk kembali ke folder zip di mana folder download ada. Seperti itu. Untuk keluar kita gunakan cd 2 kali. Kita masuk di disk C, penyimpanan sistem operasi Windows. Lanjut, kita cepat aja. Untuk CLS ya, CLS adalah perintah basic untuk menghilangkan tampilan di command prompt seperti ini, hilang. Untuk selanjutnya, CLS lanjutannya itu untuk melihatkan fungsi CLS saja. Untuk menampilkan apa yang dimaksud dengan CLS dengan kepanjangannya clear screen, CLS hilang. Oke, kita gunakan clear untuk melihat yang tadi saya sampaikan. Clear itu basic untuk melihat apa yang ada di dalam local disk C. Untuk clear sendiri ada beragam macam perintahnya. Di sini ada menampilkan atribut untuk melihat format, display 1000 separator, this is 10 separator. Ya, di sini banyak macam ya untuk melihat banyak. Ada yang untuk short nyortir, ekstensi by ekstensi E, dan seterusnya. Display owner ya. Nah, kita coba contoh ya, owner here slash key. Nah, ini kelihatan nanti yang punya ownernya siapa? Administrator. Yang punya driver administrator. Yang punya driver printer saya Unias. Seperti itu contohnya. Lanjut, untuk IP config sendiri, IP config ialah komen atau perintah yang digunakan untuk mengecek alamat atau konfigurasi yang ada di pengalamatan alamat IP address di Windows kalian. Seperti ini contoh saya menggunakan jaringan LAN ya, jaringan LAN. Saya menggunakan jaringan LAN. Di sini ada alamat IP address saya, subnet max dan gateway. Untuk IP config out bisa menampilkan lebih spesifik lagi. Contoh kita clear lagi, jelas, kita contohkan lagi IP config slash out. Untuk IP config out biasanya akan menunjukkan apa itu adapternya, nama-nama adapternya,
yang ada di komputer atau laptop kalian. Di sini saya menggunakan LAN, jadi di sini ada Ethernet connection dengan MAC address-nya seperti ini, alamat IP-nya, subnetnya, dan sampai DNS-nya sebagai sumber internet ini, terutama domain name service. Oke, untuk WiFi saya tidak menggunakan, maka di sini tidak tertulis apapun selain MAC address, tidak tertulis alamat IP selain IP address. Nah, fungsi IP config tanda tanya sama seperti sebelumnya. Tanda tanya digunakan untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam IP config. Di sini ada flush DNS, register DNS, show class ID, dan lain-lain. Di sini kita akan mempelajari tentang renew dan release seperti yang ada di tugas 2 ini. Untuk itu kita coba praktekkan IP config release, digunakan untuk melepaskan jaringan yang ada di Windows kalian lewat command prompt. Nah, di sini kan nanti putus. Nah, karena putus, dia tidak mendapatkan alamat IP apapun. Dan jaringan di sini, tampilan jaringan di punya saya mati seperti no internet pada Windows 11. Setelah Anda gunakan IP config renew, sudah dipastikan kalian akan meminta alamat IP pada server DHCP provider kalian masing-masing. Setelah itu Anda akan mendapatkan alamat IP dan koneksi kembali normal. Selanjutnya, untuk IP config display DNS lebih menunjukkan ke pengaturan DNS. Kita clear aja dulu biar lebih mudah. IP config display DNS. Nah, di sini ada macam-macam DNS yang sudah history, lebih tepatnya history DNS yang pernah Anda akses atau yang biasanya kita akses. Nah, biasanya kan banyak DNS ya, membuat kita sering kadang error atau gimana. Nah, caranya agar DNS ini bisa reset atau clear, kita gunakan flash DNS. IP config flash DNS. Nah, di sini nanti mungkin kosong DNS. Seperti itu. Biasanya sih kebanyakan register terus, dia nanti lama-lama penyimpanannya juga penuh. Jadi kita flash DNS. Untuk register DNS sendiri kita coba pakai requester require elevation. Dimaksud bagaimana sesuai panduan, kita cek IP config register. Kita masuk karena saya belum. Nah, perintah ini digunakan untuk mendapatkan komputer pada DNS server terdekat. Seperti itu. Manual berarti ya. Kalau nggak dapat DNS, dia minta DNS otomatis dengan perintah ini. Oke. Siap-siap. Selanjutnya, perintah ping. Ping kepanjangan apa? Kita cek tadi di panduan ping. Ping tidak ada kepanjangannya, berarti ping digunakan untuk mengakses atau mengirim komunikasi antar protokol alamat IP. Contoh kita gunakan alamat Google, DNS Google ya, default 8.8.8.8. Kita gunakan ping untuk melaksanakan perintah menghubungkan ke DNS Google. Jika tertulis reply, berarti Google menanggapi pesan tersebut dan mengirim paket kembali. Semakin rendah latensi yang dikirim, semakin cepat koneksi internet yang kita dapatkan. Seperti times-nya 26 ms. Oke, lanjut ke netstart. Netstart itu adalah
Oh, di sini sudah dijelaskan juga ya apa maksudnya time to lead, batch time. Oke, kita lanjut ke net start mana tadi? Nah, ini net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Prinsipnya net start sama seperti task manager. Jika task manager menampilkan proses runtutan proses yang ada pada komputer yaitu jaringan. Net start. Udah, satu tok. Saya juga ini. Oh, ini banyak. Oh, dia nanti menunjukkan banyak ini. Di sini juga diulas, dia maksudnya apa aja. Koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Oh, establish. Maksudnya seperti itu. Apakah ini yang saya akses? Situs-situs ini seperti halaman UT. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk selanjutnya tracer. Kita coba praktekkan tracer atau tracer pada Windows. Kita coba halaman UT ya. Kita coba learning.ut.ac.id. Kita coba tracer. Ya. Ini artinya terhubung ke situs UT. Artinya kita dapat mengakses UT. Hampir sama dengan ping, tapi dia lebih mengetahui detailnya dari mana aja, dari provider kita, dari lokal kita, alamat IP lokal, provider, terus sampai UT. Ya, tadi tracer sudah. Piping untuk apa? Kita sebutkan piping. Oh, ini piping. Perintahnya digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Piping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Oh, keren ini. Tidak, baru tahu saya. Oke, dicoba. Ini agak lama ya tracernya. Banyak intermittent atau RTO. Ya, ini mungkin perangkat yang tidak terdeteksi, jadi memang RTO tapi terhubung ke UT dengan status trace komplain. Ini alamat UT. Oke, kita coba piping. Kembali learning.ut.ac.id. Ya kan? Lebih detail. Laptop saya ini lokal. Terus link net. Oh, ini provider saya. Link net. Terus dia masuk ke UT. Ya, kita cek apakah hasilnya seperti apa hasilnya. Oh, sebentar. Agak lama ya. Apa ini maksudnya computing statistik? Kita cek lagi di panduan praktikum. Di sini lihat dia kelihatannya semuanya sih kalau dilakukan perintah tadi. Agak lama. Saya masih tunggu. Tidak bisa di enter, atau saya langsung nyetap aja. Untuk Windows 11 bisa nyetap. Oh, ini pakai Windows Shield, kita pakai command prompt aja sambil menunggu. Kelebihan Windows 11 seperti ini. Kita gunakan NetSH. Oh, itu depan kamera saya. NetSH itu artinya NS lookup
artinya untuk melihat DNS suatu alamat IP suatu situs ya, seperti e-learning ini. E-learning DNS-nya berarti kita cek. Oh, tidak bisa. Oh, maaf. e-learning.ut.ac.id. Terus kelihatan ya alamat IP-nya. Sama seperti hasil transfer tadi, terhubung dengan latensi seperti ini. Jika dibalik juga pun hasilnya seharusnya menunjukkan UT 104, 215, 189, dan 62. Oh, tidak bisa. Berarti DNS hanya bisa untuk domain name, untuk melihat DNS. Sementara DNS lookup untuk DNS. Untuk NetSL sendiri adalah kita cek buku panduan praktek tadi. Mana NetSL? NetSL adalah perintah untuk menambahkan konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSL. Oh, ini seperti manual ya. Bisa untuk ngisi IP juga. Saya tidak berani soalnya takut ada konflik, jadi lebih enak menggunakan GUI. Ini seperti, oh ya, statik, ini bisa statik, paham mbak? Coba aja ya, nggak apa-apa. Kita coba praktekkan. Di sini kita pilih dulu NetSL. Oh, saya contohkan aja NetSL, salah satu fungsi NetSL untuk bisa melihat nama WiFi apa saja yang pernah berfungsi atau kita. Contohnya seperti itu. NetSL VLAN show profile enter. Nah, ini WiFi yang pernah terhubung di laptop saya. Oke, contoh aja itu. Tapi mungkin NetSL juga bisa digunakan untuk lebih detailnya, bisa untuk setting IP dan lain-lain. Banyak sekali fungsinya. Bisa. Oh, ini seperti bridge bisa, untuk delete adapter juga bisa. Siap-siap. Oke, lanjut fungsi rute. Rute adalah untuk melihat fungsi routing yang berjalan, routing tabel yang berjalan pada komunikasi kita ke router terdekat atau WiFi terdekat. Kita coba jalankan. Bro, kita upload dulu ya. Bro, oh harus print sama seperti di buku panduan. Kita harus menggunakan router print untuk mengakses router print. Oke, di sini kelihatan ya routing terdekat dari setiap perangkat adapter driver jaringan saya. Untuk net, oh ini bisa gimana ya, router app. Oh, ini routing manual ya. Contoh dia routing lokal dengan, maka hasilnya seperti ini. Seperti itu. Untuk coba saja ya nyoba routing atau bagaimana, coba kita gunakan perintah router app. Tapi kelihatannya saya tidak punya API kelas seperti itu, jadi mungkin tidak bisa. Oke, selanjutnya aja net. Ketika menghentikan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan satu LAN. Bagus ini. Kita cek ya, apakah kelihatan komputer di dekat saya. Net view. Oke, terakhir net view, apakah bisa? Oh, sistem error.
artinya pen. Artinya tidak kelihatan berarti. Oh, berarti karena ada keamanan jaringan kemungkinan besar tidak bisa melihat. Berarti cara mengatasi agar tidak bisa kelihatan di jaringan yaitu adalah mengaktifkan antivirus dan firewall. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas 2 sudah saya coba kerjakan untuk Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan tugas ini.